sepasang suami istri yang baru saja menikah. Sebelum mereka memutuskan untuk menikah, mereka sudah berpacaran selama 5 tahun. Setelah menikah, sebenarnya mereka berdua mau fokus bekerja dulu. Baru setengah tahun setelah menikah, sang istri ini hamil. Tapi karena sang istri ini hamil, dia terpaksa berhenti bekerja. Pekerjaan yang dia jalani selama ini itu adalah pekerjaan yang sangat dia sukai. Pihak keluarga berkata, seharusnya sang istri ini bersyukur. Sang istri melahirkan seorang anak perempuan yang sehat. Setelah anaknya boleh dirawat di rumah, sang istri sering merasa kewalahan. Sang istri beberapa kali mengeluh ke suaminya kalau dia lelah mengurus anak mereka. Saat sedang bersih-bersih rumah, tiba-tiba ibu mertuanya ini mendengar cucunya ini menangis dari arah kamar mandi. Tapi saat ibu mertua melihat keadaan cucunya, ia kaget dengan apa yang ia lihat. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Kasus kali ini menunjukkan dampak serius dari baby blues atau depresi pasca melahirkan yang tidak tertangani dengan baik. Kasus ini berawal dari sepasang suami istri yang baru saja menikah. Jadi sebelum mereka memutuskan untuk menikah, mereka sudah berpacaran selama 5 tahun. Dan keduanya ini dikenal sebagai orang yang cerdas dan mereka selalu merencanakan segala sesuatu dengan matang, termasuk dengan rencana pernikahan mereka ini. Mereka memutuskan untuk menikah setelah sama-sama punya pekerjaan. Dan sebenarnya mereka itu sudah berencana setelah menikah, sebenarnya mereka berdua mau fokus bekerja dulu. Tujuannya ya agar mereka bisa menabung untuk masa depan keluarga dan anak mereka kelak. Tapi baru setengah tahun setelah menikah, sang istri ini hamil. Ya tentu aja, ini adalah kabar yang menggembirakan bagi kedua keluarga ini. Tapi karena sang istri ini hamil, dia terpaksa berhenti bekerja. Sang istri sebenarnya kecewa karena ia harus meninggalkan pekerjaannya. Karena pekerjaan yang dia jalani selama ini itu adalah pekerjaan yang sangat dia sukai. Tapi pihak keluarga berkata, seharusnya sang istri ini bersyukur karena banyak pasangan suami istri yang setelah menikah harus menunggu lama sebelum dapat momongan. Mendengar ini, sang istri berusaha menerima permintaan keluarga dengan berat hati. Tapi puji Tuhan, kehamilan sang istri berjalan lancar sampai hari persalinan. Dan bayi itu pun lahir. Sang istri melahirkan seorang anak perempuan yang sehat. Ternyata setelah anaknya boleh dirawat di rumah, sang istri sering merasa kewalahan. Sang istri merasa sudah memberikan hampir seluruh waktu dan tenaga untuk mengurus anaknya, tapi dia selalu merasa usahanya nggak cukup. Apalagi kalau anaknya terus-terusan nangis tanpa sebab yang jelas. Sang istri beberapa kali mengeluh ke suaminya kalau dia lelah mengurus anak mereka. Suaminya berkata, itu biasa. Namanya juga kamu baru jadi ibu. Jalani aja. Dulu, ibuku aja bisa membesarkan aku dan adik-adikku tanpa bantuan siapapun.
Mendengar ini, sang istri merasa dibandingkan dan gak terima dengan perkataan suaminya. Sang istri semakin merasa stres dan frustrasi. Dia mulai bertanya apa yang salah dalam dirinya. Kenapa dia gak bisa seperti ibu-ibu lain? Dan setiap kali anaknya menangis, gak jarang sang istri ini diam-diam ikut menangis. Kadang-kadang memang ibu mertuanya datang untuk menengok cucunya. Dan kalau sudah begitu, sang ibu mertua mempersilakan sang istri untuk istirahat. Sementara sang ibu mertua membantu mengurus bayi. Tapi bukannya bersyukur karena tugas mengurus anak bisa dibantu oleh mertuanya, sang istri malah merasa bersalah. Dia merasa terlalu lemah saat melihat mertuanya sangat pandai merawat anaknya. Bahkan saat mertuanya dengan tulus memberikan panduan cara mengurus anak, sang istri malah menganggap itu sebagai sindiran. Dan dia mulai ragu apa dia bisa jadi ibu yang baik bagi anak semata wayangnya. Sampai suatu hari, ada satu kejadian yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Saat itu, ibu mertua sang istri datang berkunjung. Ibu mertuanya menawarkan diri untuk membereskan rumah agar sang istri bisa fokus mengurus anaknya. Saat sedang bersih-bersih rumah, tiba-tiba ibu mertuanya ini mendengar cucunya ini menangis dari arah kamar mandi. Suara tangisan cucunya ini terdengar saut-sautan dengan suara si istri yang terdengar kesal membentak anaknya. Ibu mertuanya ini kaget karena gak biasanya sang menantunya ini bicara dengan nada keras. Selama ini dia kenal menantunya sebagai seseorang yang lemah lembut. Sang ibu mertua kemudian mendatangi menantunya di kamar mandi. Tapi saat ibu mertua melihat keadaan cucunya, ia kaget dengan apa yang ia lihat. Saat itu posisi cucunya sedang digendong oleh menantunya, dan yang membuat si ibu mertua ini syok, di punggung cucunya ada luka lepuh yang luas, warnanya kemerahan dan ada beberapa bagian kulit yang mengelupas. Ibu mertua langsung meraih tubuh cucunya dan mendorong menantunya. Ibu mertua ini bilang, "Kamu udah gila ya? Kamu apakan anak kamu? Kamu siram air panas." Saat itu menantunya kelihatan linglung. Dan ini membuat sang ibu mertua semakin marah. "Ibu gak nyangka kamu setega ini sama anakmu sendiri. Kalau begini caranya, lebih baik anak ini ikut ibu aja." Dan setelah mengatakan itu, sang ibu mertua langsung membawa cucunya ke rumah sakit. Dan di rumah sakit, sang bayi ini langsung mendapatkan pertolongan medis. Dokter pemeriksa menanyakan kronologi kejadiannya. Dan sang ibu mertua sambil menangis dia berkata kalau cucunya ini disiram air panas di bagian punggung oleh ibunya gara-gara rewel. Dan saat mendengar kronologinya, dokter yang memeriksa merasa ada kejanggalan. Karena luka lepuh yang ada di tubuh sang bayi cuman ada di bagian punggung. Dan kalau benar si bayi ini disiram air panas, lukanya pasti akan meluas sampai ke bagian bokong. Dan gambaran lepuhannya itu juga tidak sesuai dengan luka bakar. Dokter kemudian mengambil sampel cairan dari punggung si bayi untuk diperiksa di lab. Dan hasil pemeriksaan di bawah mikroskop terdapat gambaran ada bakteri Staphylococcus aureus. Dan ternyata luka di punggung si bayi disebabkan oleh infeksi bakteri. Keadaan ini biasa disebut Staphylococcal
scalded skin syndrome, di mana kulit si bayi itu melepuh akibat racun yang dikeluarkan oleh bakteri tadi. Karena kekebalan tubuh bayi belum sekuat orang dewasa, jadi gejala infeksi yang dialami itu lebih berat. Kata dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan mendapatkan terapi antibiotik, maka kulit punggung sang bayi bisa sembuh seperti sedia kala. Mendengar ini, sang ibu mertua merasa lega, karena ternyata cucunya tidak mengalami penyiksaan. Tapi, ia juga merasa bersalah karena tadi dia sudah keburu menuduh menantunya melakukan kekerasan terhadap cucunya. Sang ibu mertua sempat menceritakan keadaan sang menantu ini ke dokter yang menangani cucunya. Dan sang dokter menjelaskan tentang kemungkinan sang menantu ini mengalami postpartum depression atau depresi pasca melahirkan. Jadi depresi pasca melahirkan ini disebabkan adanya ketidakseimbangan zat kimia di otak sang ibu yang baru saja melahirkan. Setelah melahirkan, pasti akan terjadi ketidakseimbangan hormon dalam tubuh ibu. Dan keadaan ini bisa berdampak dengan kesehatan mental sang ibu. Ditambah lagi kegiatan mengurus bayi yang banyak menyita waktu dan tenaga sang ibu, itu bisa memperparah keadaan kejiwaan sang ibu. Dan jika tidak tertangani, kemungkinan besar sang ibu ini bisa mencelakai diri sendiri atau orang lain. Dan mendengar ini, sang ibu mertua sadar kalau menantunya tidak hanya memerlukan penanganan medis, tapi juga dukungan dari orang-orang terdekat. Oleh sang ibu mertua dan juga suaminya, sang istri ini dibujuk agar mau menjalani terapi kejiwaan di psikiater. Dan selama terapi, pengasuhan anak sang ibu ini dibantu oleh sang suami dan mertuanya. Mereka juga memberikan dukungan moral bagi sang ibu dan mereka juga menekankan kalau banyak yang sayang pada sang ibu dan mereka ingin sang ibu ini sehat. Dan perlahan-lahan dengan terapi dan juga dukungan dari orang-orang terdekat, keadaan mental sang ibu pun kembali pulih. Dari kasus tadi kita bisa belajar kalau gangguan kesehatan mental lebih sulit dikomunikasikan dibandingkan gangguan fisik. Dan seringkali orang gak berani mencari pertolongan karena takut dianggap mengada-ngada. Padahal kalau tidak mendapat penanganan yang tepat, bisa aja orang itu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kalau diri kita atau orang terdekat kita ada yang merasa mentalnya terganggu, carilah pertolongan ke tempat yang tepat. Jangan takut, malu, atau sungkan jika memang kita harus ke psikiater. Bicarakan semua dengan pelan-pelan dan jangan patah semangat untuk berusaha sembuh dan menyelesaikan hal yang menjadi masalah kita. Karena cuma kita yang tahu kesehatan kita sendiri. Doa saya bagi semua ibu di luar sana, semoga senantiasa dikaruniai kesehatan fisik dan mental. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.